Ampun. Iya. Oh, ya. Maaf ya tadi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailata lailatan mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Saudaraku yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat pun senantiasa beriring salam kita haturkan ke haribaan besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diberikan dengan kami ini adalah berkaitan dengan tentang penyucian jiwa. Dan malam hari ini kami akan membahas tentang bagaimana kita menyuci jiwa kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui atau perantara malaikat Jibril, Pak. Bu. Perantara atau melalui malaikat Jibril. Melalui perantara, Pak. Kemudian malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Dilalui Quran melalui dirinya, maka malaikat Jibril itu menjadi mulia. Bukan berarti malaikat itu tidak ada yang mulia, akan tetapi yang paling mulia di antara malaikat yang ada itu adalah malaikat Jibril. Dilalui perantara. Kemudian Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran itu turun padanya. Kemudian Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada kita. Maka tidak bisa tidak orang-orang yang bersama Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu keseharian pada dirinya, baik pagi maupun sore, maka dia akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang perantara saja itu mulia, apalagi yang Al-Quran itu bersama dengan kita.
yang keseharian pagi, sore setidaknya kita membaca Al-Quran. Nah, saudaraku yang berbahagia, tentunya kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi membacanya. Jadi sebaik-baik di antara kita itu adalah orang-orang yang dimana dia ta'allamal, belajar Al-Quran, ya, kemudian dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Seorang Habib bin Ali bin As-Saigab, seorang Habib bin Ali As-Saigab ini beliau mengatakan, siapa yang menjadikan Al-Quran itu keseharian pada dirinya, siapa yang menjadikan Al-Quran itu pembiasaan pada dirinya. Jadi membiasakan diri dengan Al-Quran, Pak. Jadi, siapa yang membiasakan dirinya dengan Al-Quran, maka kata beliau, diri kita itu akan mendapatkan 4 kemuliaan. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya dengan Al-Quran, ya, menyucikan dirinya dengan Al-Quran, menyucikan hati dan jiwanya dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. Pertama adalah sa'adah fid dunya. Apa sa'adah itu, Pak? Sa'adah itu bahagia, Pak. Sa'adah fid dunya, tentunya sa'adah bahagia di dunia. Di dunia itu dia mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada dirinya. Bahagia, senang. Coba lihatlah 2 orang di depan kita ini, Pak. Tenang, tidak ngerasa kerusuk, Pak, ya, Pak Cak, Ustaz Eko, Ustaz Endik, yang lain-lainnya yang keseharian dengan Al-Quran, Pak. Tidak ngerasa kerusuk, Pak, tenang jiwanya gitu, Pak. Ya, hatinya tenang, walaupun tidak atik, Pak. Walaupun tidak punya tetap tenang, Pak. Karena bahagia, Allah berikan kebahagiaan itu, Pak. Ya, walaupun tak punya, Pak, kalau bersama Al-Quran maka dia tenang, jiwanya tenang. Ini. Yang kedua, orang-orang yang membiasakan dirinya dengan Al-Quran itu, Pak, dia akan selamat. Selamat. Baik di dunia maupun akhirat. Baik dunia dan maupun akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya dia nanti, Pak, Al-Qur'an itu akan datang, Pak, kepada kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, dia akan memberikan pertolongan tentunya kepada para pembacanya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Banyak hafal, Pak, ya, karena mungkin sering dibaca, Ustaz. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yang dimana ketika itu saudara kita, Pak, lari daripada diri kita. Saudara kita itu lari daripada kita, Pak. Pak, Bu, kalau punya masalah kira-kira, Pak, yang dicari siapa? Kalau punya masalah, Pak, baik masalah keuangan ataupun masalah apapun, yang dicari pertama kali siapa, Pak? Orang tua, Pak. Orang tua, saudara kita, Pak, anak kita yang dicari. Tapi Quran ini mengungkapkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, semuanya, Pak, anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara lari, Pak.
wa ummihi wa abi, bapak juga, ibu juga lari Pak dari kita. Wa sahibatihi wa bani. Sohib ini juga bermakna, bisa bermakna teman. Sohib ini juga bermakna istri yang tidak setia. Jadi sohib ini juga bermakna istri yang tidak setia. Istri Pak, yang bapak kalau meninggal dunia pasti pengen sekali Pak istri itu satu kuburan dengan kita Pak. Pengen gak kira-kira Pak? Atau istri meninggal kita pengen satu kuburan dengan istri. Ketika dibangunkan Pak nanti, istri tahu Pak kita diseret Pak, tapi dia tidak mau tahu. Suami tahu Bu, ibu diseret oleh malaikat nanti. Apa bapak mau tahu? Bapak tidak mau tahu. Kenapa? Karena memang urusan masing-masing. Dan yang pernah kami pahami, masa-masa sulit seperti itu Pak, saudara lari dari kita, istri lari, suami lari, anak lari daripada kita itu Pak, yang kami ketahui itu waktu yang begitu lama, 70 tahun Pak. Jadi masa-masa kepanikan itu 70 tahun. Ya. Barulah proses di padang mahsyar Pak. Jadi bangkitkan, ditiup sangkakala pertama itu, ditiupkan, kemudian bangun, dibangkitkan dari kuburan itu, kemudian yang satu kuburan dengan istrinya, otomatis ketemu di situ, tak mau tahu, karena ini urusan masing-masing, ya, urusan masing-masing. Nah, maka di dalam Quran surat yang lain Allah ungkapkan, kalla idza balagatit taraqi. Kalla idza balagatit taraqi. Tatkala nyawa itu Pak dicabut oleh malaikat. Tatkala nyawa itu dicabut oleh malaikat. Dicabut dari kaki, maka ujung kaki itu Pak dingin. Kemudian naik ke atas, maka kaki kita menjadi dingin. Kemudian naik ke atas Pak, sampailah ke tenggorokan, maka Allah melanjutkan firman-Nya itu, apa Ustaz Indi? Wakilaman raq. Jadi wakilaman raq itu dikatakan kepada dirinya. Wakilaman, man itu dalam bahasa Arabnya adalah siapa. Wakilaman raq. Stop di situ. Stop tapi sakta Pak. Ya Ustaz Eko ya. Sakta, jadi waqilaman raq. Dikatakan kepada dirinya Pak, dikatakan kepada dirinya, man, siapa, raq, yang akan menyembuhkanmu. Siapa yang akan menyembuhkan kita Pak? Siapa yang akan menolong kita Pak? Siapa yang akan membantu kita kalau seperti itu? Ketika nyawa itu sudah ditenggorokan, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menyembuhkan kita? Maka tatkala itulah dia akan mengatakan Allah. Allah yang akan menolong. Maka sebelum nyawa kita diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nyawa kita berada di kerongkongan ini Pak, maka oleh karena itu membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Maka yang kedua tadi apa yang dikatakan oleh seorang ulama bin Ali bin Sa'segab tadi, beliau mengatakan selamat. Orang membiasakan dirinya dengan Al-Quran itu akan selamat. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menolong dia kelak di hari kiamat. Jadi membiasakan diri kita dengan Al-Quran itu, maka Al-Quran itu akan menolong kita. Jadi ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, Pak,
maka Al-Quran itulah yang akan menjadi saksi, ya, menjadi saksi bahwa kata Al-Quran, dialah yang sering membaca diriku, Pak. Walaupun di sela-sela lain, Pak, kita yang namanya manusia itu pasti, Pak, punya dosa. Pasti adakah perbuatan-perbuatan yang lain. Akan tetapi jangan sampai kita hilang bersama Al-Quran. Saudaraku yang berbahagia, wallahu a'lam bishawab, ada sebuah buku dan kemudian kami juga pernah mendengar sebuah ceramah seseorang ustadz gitu ya. Beliau alumni Mesir, Pak. Beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, semuanya kita ini masuk dalam neraka. Siapa tadi, Pak, yang ngomong, Pak? Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semua kita akan masuk dalam neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu? Kata Rasulullah SAW, termasuk diriku. Jadi termasuk diriku. Ya Rasulullah, bagaimana agar kita tidak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, illa ayyataghammana bi fadli rahmatik. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ya, kasih sayang Allah. Kemudian bagaimana Allah itu sayang dengan kita? Bagaimana Allah itu bisa sayang dengan kita? Tak lain dan tak bukan adalah agar diri kita ini membiasakan diri kita dengan Al-Quran, Pak. Jadi selamat baik dunia maupun akhirat. Jadi selamat, wa husnul khatimah. Jadi selamat dunia akhirat, kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, yang tentunya nanti akan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Kemudian Al-Quran pun datang memberikan syafaat. Adapun yang ketiga, yakni jalbin kulli khairin. Ini berat, Pak. Mudah-mudahan ini tidak jadi kacau pikiran kita, Pak. Mudah-mudahan ini bisa merubah akidah kita yang mungkin selama ini kita salah dalam menggunakan Al-Quran, Pak. Jadi kata beliau, jalbin kulli khairin. Jadi Al-Quran itu, Pak, bisa menarik semua kebaikan. Al-Quran itu bisa menarik semua kebaikan. Bapak yang dagang, Pak, ibu yang dagang, Quran itu jangan ditempel, Bu, tapi dibaca. Jangan ditempel di atas pintu rumah itu Al-Quran. Itu biasa, Pak, ngomong gitu, Pak. Menempel Al-Quran di atas pintu. Apa tujuannya, Pak? Tolak bala. Tujuannya tolak bala dan lain sebagainya. Padahal apa perintah kita dengan Al-Quran, Pak? Apa diperintahkan kepada kita? Betul, Pak, Al-Quran itu diperintahkan kepada kita itu untuk apa, Pak? Untuk dibaca, Pak. Bukan untuk ditempel. Jadi Al-Quran itu bukan untuk ditempel, tapi Quran itu untuk dibaca. Buka toko, Pak. Kalau buka toko, Pak, ya, sembari nunggu pelanggan, kita tilawah, Pak. Tilawah sedikit-dikit, tilawah, Pak. Dikit-dikit, tilawah. Ya, ketika pelanggan ada, stop, Pak, tilawahnya. Layani dulu, Pak. Jangan sampai nanti pergi kemana, Pak? Ke Jawa, Pak, ya. Pergi ke Jawa, minta apa itu? Minta toyul. Pergi ke Jawa minta pelaris. Pergi ke Jawa minta apa? Minta pesugihan, Pak. Pak, dekat rumah kami itu ada dukun, Pak. Ada seorang dukun yang beliau
Kata dia pacak nyengok yang halus. Kemudian beliau cerita dengan kami, Ustaz, tukang bakso itu, nggak tahu tukang bakso yang mana Pak, yang disebut oleh dia itu tak tenang hidupnya katanya. Coba bayangin ya, jam 2 lah bangun, pergi ke pasar, ngaduk, ya beli apa Pak, beli daging. Kemudian jam pagi dia tutup, pagi buka Pak, pagi buka bakso. Kemudian sore terus sampai malam jam 10 malam dia baru tutup. Bahkan jam 11 malam baru tutup. Baru nak tidur Pak, lah bangun lagi Pak. Terus muter-muter itu aja Pak. Jadi orang-orang yang menggunakan seperti itu Pak, dia muter-muter itu aja Pak. Tak kayo-kayo Pak. Ke tukang bakso jadi tukang bakso itulah Pak. Walaupun itu beli mobil, tak nyicipi juga mobilnya Pak. Kenapa? Nunggu bakso Pak. Kata dia seperti itu. Cara logika Pak, benar gak kira-kira Pak? Benar Pak sebenarnya Pak. Capek Pak. Capek kalau ada peliharaan seperti itu. Makanya karena itu jangan jadikan makhluk halus itu sebagai pelaris Pak. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai pelaris, penarik semua kebaikan. Jadi baca Al-Quran, Allah redha dengan kita, Allah datangkan rezeki dengan diri kita. Kalaulah seandainya hari itu warung kita juga sepi Pak, yakinlah Pak bahwa sesungguhnya di rumah kita tuh masih ada Pak. Ya, masih ada di rumah kita tuh yang belum habis. Masih ada sesuatu tuh masih banyak di rumah kita tuh belum habis. Seperti itu Pak. Kemudian kata seorang Habib Sayyakhan bin Ali As-Saigab, barang siapa yang membiasakan dirinya dengan Al-Quran, maka kehidupannya ini akan dibentengi dengan apa? Dibentengi dengan jauh dari bahaya Pak. Allah memberikan dia, Allah bentengi dia, yang dia tidak mendapatkan bahaya. Dilindungi artinya. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ketika dia membiasakan dirinya dengan Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Ustadz, apakah membiasakan diri kita dengan Al-Quran itu hal yang mudah? Ini Pak, pertanyaan nih Pak. Tidak. Jadi membiasakan diri kita dengan Al-Quran itu bukan hal yang mudah Pak. Ya. Bahkan kata Utsman bin Affan, kalau hati kita bersih Pak, kata beliau, kata Utsman bin Affan ini, kalau hati kita bersih, maka hati kita ini, maka diri kita ini tak kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati kita ini bersih Bu, maka hati kita ini akan bersama dengan Al-Quran. Kemudian apa bukti Pak Allah itu ingin berbicara dengan kita? Tadi saya sampaikan dengan Ustaz Eko siang tadi. Bukti bahwa Allah itu ingin berbicara dengan kita itu apa Bu? Bahwa kita pada saat itu membaca Al-Quran. Itu bahwa Allah itu ingin berbicara dengan kita. Artinya kalau kita tidak tersentuh dengan Al-Quran, kita tidak pernah baca Al-Quran, artinya selama itu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin berbicara dengan kita Pak. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ya, artinya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, artinya Allah itu sedang berbicara dengan kita. Oleh karena itu, hendaklah diri kita membiasakan diri kita Pak dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai pembiasaan pada diri kita. Nah, Al-Quran ini setidaknya menjadikan dia dua hal.
wirdut tilawah, menjadikan dia sebagai pembiasaan untuk tilawah, Pak. Jadi membiasakan diri kita ini sebagai membiasakan diri, Pak, untuk tilawah, Pak. Baik pagi maupun sore. Kapan waktu paginya itu? Kapan waktu sorenya itu? Nah, ini waktu-waktu pagi dan sore ini adalah waktu yang tidak ditentukan, Pak. Kalau kita nih, Pak, pagi ini dari berapa jam berapa, Pak? Dari setelah subuh atau bahkan sebelum subuh itu sampai jam 9 itu masih pagi, Pak, ya. Nah, artinya saat-saat itu kita membaca Al-Qur'an walaupun cuman satu ayat saja, Pak. Walaupun cuman satu ayat saja dalam pagi itu. Walaupun di sore hari itu satu ayat saja. Karena satu huruf Al-Qur'an itu Allah lipat gandakan. Apalagi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, hendaknya kita itu mengkhatamkan Al-Qur'an itu dalam satu bulan itu tidak satu kali, Pak. Artinya kalau kita bisa mengkhatam Al-Qur'an itu satu bulan satu kali, ini lebih baik, Pak. Jadi satu hari satu kali baca satu lembar. Pagi baca satu lembar, sore baca satu lembar, seminggu sudah berapa itu, Pak? 14 lembar. 14 lembar. Satu juz berapa lembar, Pak? 10. Udah lebih, Pak, artinya seperti itu, Pak. Artinya sebulan itu bisa apa, Pak? 4 juz lebih ya. Apalagi kalau kita bisa membaca Al-Qur'an itu pada 5 waktu sholat kita, Pak. 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar setelah subuh. Kemudian 1 lembar sebelum zuhur, 1 lembar setelah zuhur. 1 lembar sebelum asar, 1 lembar lagi setelah asar. Maghrib gitu juga, Pak. Satu hari kita bisa satu juz. Kalau 1 bulan, Pak, 30 juz. Quran berapa juz, Pak? Quran 30 juz. Bisa enggak kira-kira, Pak? Itu kalau kita kepengen 1 kali khotam, Pak. Kalau kepengen 2 kali khotam, dilipat kan, Pak? Pengen 2, lipat 2. Kepengen 3, lipat 3. Kepengen 4, lipat 4. Tapi Nabi mengatakan seperti ini. Setidaknya 1 kali, kata Nabi. Nabi mengharapkan seperti itu. Walaupun ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa lebih. Aku bisa lebih 1 kali, lebih dari 1 kali mengkhatamkannya. Jadi itu wirdul tilawah. Jadi pembiasaan sebagai tilawah. Kemudian wirdul istima'. Nah, jadi membiasakan diri kita dengan mendengar. Jadi Nabi SAW pada sahabat, wahai sahabatku, bacalah Al-Qur'an itu kepadaku. Jadi Nabi SAW, Pak, minta Al-Qur'an itu dia bacakan oleh sahabatnya dan dia kepengen mendengarnya. Apa jawaban dari sahabat Nabi SAW? Ya Rasulullah, bukankah Al-Qur'an itu turun kepadamu? Ini jawabannya. Jadi ya Rasulullah, bukankah Al-Qur'an itu turun kepadamu? Iya, kata Nabi SAW, tapi aku suka mendengarkannya. Jadi, Pak, kalau kita misalnya lagi ada gawean, Pak, setelah maghrib nak berangkat, Pak, nak berangkat ke Palembang itu waktu maghrib misalnya, atau berangkat atau ada kerjaan yang lain di rumah yang mendesak atau punya tugas dan sebagainya, yang itu tak membuat kita sempat untuk membaca Al-Qur'an, Pak, paginya itu atau sorenya itu tak sempat buat ke Al-Qur'an, wirdul istima', Pak, dengar. Kenapa? Karena Nabi SAW itu juga beliau suka mendengar. Walaupun sebenarnya Al-Qur'an itu turun kepada beliau. Jadi dengar Quran. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau ingin mendengarkan Al-Qur'an, beliau panggil sahabat, Pak. Kalau sekarang ini, Pak, kita kepengen dengarkan Al-Qur'an, panggil tetangga kita, Pak, apa-apaan tuh, Pak? Paling tidak dengan apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, Pak, apa, Pak, kira-kira alat-alat yang mudah membantu kita untuk mendengarkan Al-Qur'an sama ini, Pak? HP.
Dengan HP Pak, kita bisa mendengarkan Al-Quran. Ini wirdul istima'. Jadi membiasakan diri kita dengan mendengar Al-Quran. Jadi oleh karena itu, membiasakan diri kita dengan Al-Quran, karena memang nanti Al-Quran itu Pak akan memberikan pertolongannya pada diri kita. Jadi firman Allah ini, Al-Quran itu akan memberikan syafaatnya Pak, pertolongan pada diri kita di saat-saat di mana saudara, anak, ibu, orang tua kita Pak, itu semuanya lari pada kita, dan itu akan memberikan syafaat pada diri kita, akan memberikan pertolongan pada diri kita. Itu saat-saatnya Pak. Oleh karena itu maka hendaklah diri kita ini membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Ya, membiasakan diri kita dengan Al-Quran, walaupun cuman satu hari itu Pak, satu ayat. Itu dikit Pak. Satu hari satu ayat. Kemudian pertanyaan berikut, Ustaz, aku nih tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena memang ya dulu kami sering-sering ngobrol dengan Ustaz Endi kaitan dengan Al-Quran ini. Ada seorang syekh dari Yaman beliau ini ya. Kata beliau, al-akhdhu bit tajwid. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tajwid. Li'anna hatmun lazim. Karena dia wajib. Pak Irwan, lazim itu apa bahasa gitu Pak? Biasa ya. Tapi dalam bahasa Arab lazim itu dimaknai dengan wajib Ustaz. Jadi bacalah Al-Quran itu wajib dengan tajwid ya, wa hatmun lazim. Jadi li'anna hatmun lazim. Bacalah Al-Quran itu wajib hukumnya karena ini perintah Pak. Kemudian Al-Quran itu adalah hatmun lazim, dia wajib. Jadi wajib. Mengapa Al-Quran itu wajib Pak dibaca dengan tajwid? Karena Al-Quran itu kata beliau turun dari Allah itu melalui malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad itu dengan tajwid Pak. Berhukum bacaan. Dia dari Allah ke malaikat, malaikat itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu dengan tajwid. Ya. Dari Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu kepada para sahabatnya Pak dengan tajwid. Dari sahabat kepada para tabi'in juga dengan tajwid. Kemudian Al-Quran itu turun kepada kita itu tidak bertajwid. Maka karena itu kita belajar Al-Quran dengan tajwid. Belajar Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan tajwid saat ini ya. Bukan belajar tajwidnya. Jadi karena belajar tajwid itu apa hukumnya? Fardu kifayah ya. Jadi belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib Pak. Nah, tak lain dan tak bukan, ini ada Ustadz Eko di sini Pak, nunggu maghrib Pak. Ada Ustadz Endi, ada Ustadz Deki ya, ada Pak Irwan. Ada yang lain-lainnya mungkin yang bisa bergiliran untuk mengisi berkaitan dengan bagaimana membaca Al-Quran itu tidak belajar tajwid, tapi belajar Al-Quran itu berhukumkan tajwid itu. Jadi kita belajar tajwid ini misalnya mad wajib, itu panjangnya 5 harokat. Tapi kita mengajarkan tidak disebutkan mad wajibnya. Tapi 5 ketukan ya ini. 5 ketukan. Mungkin majais di 4 harokat. 4 ketukan. Tidak menyebut majaisnya. Kita belajar izhar. Belajar tentang izhar Pak. Tidak belajar izharnya, tidak belajar tidak belajar ini apa ini. Kita belajar letak di mana makhraj, letak hurufnya di mana keluar, temu apa dengan ketemu apa, ini gini gitu. Belajar mat tabi'inya yang ringan-ringan Pak. Ya. Kalau kepengen fokus nian dengan tajwidnya ngadap nian Pak. Ya, kalau banyak-banyak rasanya kalau sekaligus ingin mengkaji tajwidnya tak cukup 1 jam saat ini ya. Kami memberikan privat dengan murid kami tidak mengajarkan tajwid Pak, tapi mengajarkan bagaimana dia baca Al-Quran itu bertajwid. Jadi membaca
Al-Quran itu Pak dengan tajwid. Ini panjangnya gini. Oh ini bacanya dengung. Apa itu dengung? Tidak usah dijelasin Pak. Oh ini apa ini? Ini samar atau menutupi. Apa yang menutupi? Apa tuh? Ikhfa. Dia tidak ngerti juga dengan ikhfa. Tidak usah diajarkan ikhfa. Jadi sekarang ini Pak, ya tidak perlu kita. Artinya tidak perlu kita belajar tajwid, belajar dengan Ustaz Endi, Ustaz Eko, ngadap uang berapa Pak? Yang lain duduk di pinggir sambil mendengarkan penjelasan Ustaz Endi, sambil pegang Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita satu ayat itu kita bahas, ya, bahas dalam satu ayat itu, kemudian kita baca sama-sama. Ini sebagaimana kami pernah belajar dengan Ustadz Maman Pajri kemarin, Ustadz Eko ya, dengan Ustadz Eko juga kemarin tuh belajar dengan Ustadz Maman Pajri. Alhamdulillah kami pernah belajar dengan beliau. Subhanallah, beliau mendapatkan 2 sanad sekaligus Pak. Jadi beliau mengajar itu, kami belajar dengan beliau itu 2 hari, tapi terasa belajar 10 tahun Pak. Jadi lama belajar Al-Quran itu, baru mendapatkan dengan beliau itu baru belajar sebentar, rasanya hasilnya luar biasa, seperti orang-orang yang belajar puluhan tahun Al-Quran Pak. Jadi dengan penerapan apa yang beliau ajarkan dengan kami itu, mengajarkan Al-Quran itu tidak berhukumkan itu, tapi mengajarkan Al-Quran itu bertajwid. Jadi berhukumkan tajwid. Jadi tidak belajar tajwid. Kenapa? Karena memang belajar tajwid itu berat. Ya, kami di 4 tahun bahkan 5 tahun Pak di Aliyah, kami belajar tajwid Pak. Sebelum kami kuliah, kami belum memahami, padahal 5 tahun Pak. Kami di pesantren belajar tajwid. Kenapa? Karena memang belajar tajwid itu berat. Oleh karena itu ini, apalagi kita yang lah berumur seperti ini Pak, kalau nak ngapal hukum, nama-nama hukum itu Pak banyak. Belum pembagiannya, belum kita nak menghafal sifat-sifat hurufnya, makhraj hurufnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya mulailah dari kita, mulai hari ini kita membiasakan diri kita dengan Al-Qur'an, ya, agar hati kita ini menjadi menjadi baik Pak ya. Menjadi tenang, menjadi hati kita ini Pak menjadi bersih. Jadi dengan bersama Al-Qur'an. Jadi membiasakan Al-Qur'an itu pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita tidak bisa Pak, tidak sempat pagi Pak, baca sore. Kalau memang pagi tidak sempat baca sore. Kalau tidak sempat sore baca pagi. Yang jelas satu hari itu ada kita membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal kisah kita 19 ada mungkin kita buka satu pertanyaan dipersilakan. Nah, Silakan Pak. Agak jauh Pak mic-nya Pak. Agak pecah nih Pak. Nah. Salam tuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
membaca Al-Quran dengan Quran langsung dengan HP, Pak ya. Kami bukanlah Ustadz Adi Hidayat, Pak. Cuman kalau yang kami pernah baca, pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat itu, Pak, kalau dia dibaca, Pak, artinya ketika dia dibaca, maka posisinya dia menjadi Al-Quran. Walaupun itu HP. Jadi Quran itu pun Quran dan HP itu ketika dia dibaca, maka dia menjadi Al-Quran seperti itu, Pak. Jadi sama antara membaca Al-Quran itu dengan membaca HP. Seperti itu. Jadi membaca melalui HP, bukan membaca HP, Pak. Jadi membaca Al-Quran yang ada di HP. Jadi kita, Pak, zaman ini, Pak, rasanya kalau nak membawa Quran, nah makanya kata enaknya itu, Pak, kalau lagi tidak baca Quran, itu bisa dibawa ke kamar mandi. Kalau ditutup, Pak, jangan dibuka. Tutup. Kalaupun ada juga sebenarnya, walaupun dia terbuka, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena itu bukan Quran katanya, seperti itu. Tapi tutup aja, Pak. Tutup ke kamar mandi. Tapi kalau Quran beda, Pak. Jadi Quran jangan sampai kita masuk ke dalam kamar mandi. Seperti itu. Kemudian tadi berkaitan dengan membaca dengan mendengar. Jadi pahala membaca dengan yang mendengar. Apa dalilnya kira-kira Ustaz Endi? Jadi Rasulullah SAW itu, Pak, tadi saya sampaikan, Pak ya. Jadi beliau itu menjadikan Al-Quran itu sebagai wirdut tilawah. Jadi membaca Quran itu dibaca. Quran itu dibaca. Kemudian beliau itu tadi juga dikatakan bahwasanya beliau itu menjadikan Al-Quran itu sebagai wirdul istima. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai untuk didengar, Pak. Jadi artinya kita boleh jadi itu sama antara membaca Al-Quran itu dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u. Jadi kita diperintahkan ketika ada orang membaca Al-Quran, maka dengarkan. Kenapa? Karena memang hikmah atau pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian kita yang mendengar baca Al-Quran itu, Pak, kalau lihat dari dalil ini, jadi wa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u, maka dengarlah gitu. Maka dia sama. Jadi antara membaca dengan yang mendengarkan itu sama. Kalau kita menjadi dosa ketika kita tidak mendengarkannya, Pak, akan menjadi pahala, berarti seperti itu, Pak. Jadi secara hukum seperti itu, Andi, ya. Kalau kita tidak mendengarkannya menjadi dosa ketika ada yang baca Quran, lalu bagaimana kita yang mendengarkannya, maka dia jadi pahala. Jadi pahala sama seperti itu, Pak. Ya, lanjut, Pak. Dan ini sudah Islam itu persiapan sholat isya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Firman sebagai sebuah kesimpulan bahwa hendaklah kita menjadikan ini sebagai teman dan sahabat kita sehari-hari. Dengan cara membaca yang sempat itu. Kalau sempat mendengarkannya lewat hati, kalau tidak sempat juga, kalau bilang. Jadi kita harus sempatkan. Dan tadi ada apa? Ada satu sebagai sebuah membuat kita bahagia, kedua membuat kita selamat dunia akhirat, yang ketiga dia bisa mendatangkan berbagai kebaikan, yang keempat apa? Nah, ini dari bahaya. Menghindar kita dari bahaya. Masya Allah, sangat banyak sekali faedah dan manfaat dari kita untuk belajar Quran. Semoga Allah menjadi amal ibadah kita yang akan kita lakukan sehari-hari. Demikian kita tutup dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan Hadis ya, bicara minggu
depan hadis, jadi